Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rama teman ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu good news ya dari lembaga survei ya. Meskipun lembaga survei ini kita tidak jelas ya sumber dananya, at least ini sebagai pijakan ataupun ya gambaran sedikit terkait dukungan kepada Anies, yaitu terkait pendukung Prabowo ya, hampir 40% pendukung Prabowo diprediksi pindah dukung Anies di 2024 ya. Ini dari LSI ya. Bisa saja kalau kita melihat dukungan Prabowo yang sudah pada Pilpres yang lalu memang sangat luar biasa, tetapi ketika sudah bergabung dengan kekuasaan ya justru menimbulkan kekecewaan yang penyampaiannya timbul tenggelam bersama rakyat, tetapi justru timbul bersama kekuasaan. Nah, bisa jadi gitu ya, bukan 40% bahkan lebih, karena mayoritas yang mendukung ya adalah yang menginginkan perubahan, karena sebelumnya kinerja Presiden Jokowi yang jauh dari kata mensejahterakan ataupun memenuhi ekspektasi rakyat Indonesia, justru banyak sekali kekurangannya. Nah, tidak hanya 40% ya kalau kita melihat, karena bisa jadi lebih, dan itu bisa jadi terus-menerus akan naik ya seiring dengan ketidakpuasan ya kinerja kekuasaan saat ini. Ini sesuai yang dilansir oleh viva.co.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, Lembaga Survei Indonesia atau LSI menyebut pendukung Prabowo Subianto di pemilu 2019 berpotensi pindah dan bakal mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Jumlah pendukung Prabowo yang loncat ke Anies sekitar 40%. Demikian terungkap dari hasil survei LSI yang diadakan pada dalam kurun waktu 3-9 Agustus 2023. Pemilih Prabowo di 2019 itu cukup banyak yang pindah dari Prabowo, sekitar hampir 40%, kata Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan dalam paparannya secara daring Rabu 30 Agustus 2023. Adapun pendukung Prabowo di pemilu 2019 yang mendukung Anies Baswedan di 2024 mencapai 39,1% ya. Namun tetap Prabowo Subianto mendapat lebih banyak dukungan, mencapai 52,5%. Tak hanya itu, pemilih Partai Gerindra, Golkar, dan PKB di 2019 juga cenderung memilih Prabowo di 2004. Sedangkan pemilih Nasdem, PKS, Demokrat, PAN, dan P3 di 2019 cenderung menjatuhkan suaranya ke Anies Baswedan. Jadi mungkin deklarasi Golkar kemarin cocok tuh dengan ini, karena pemilih cenderung ke Prabowo, pemilih Golkar 2019 ya, kata dia. Survei terbaru LSI ini dilakukan periode 3-9 Agustus 2023. Populasi survei adalah seluruh warga negara Indonesia yang hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Metodologi survei menggunakan metode multi-stage random sampling ya. Kemudian jumlah responden 1.220 responden. Survei tersebut menghasilkan margin of error sebesar kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Lalu teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner. Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan hasil survei LSI ya. Tetapi anyway gitu ya, kita harus tidak bisa menerima mentah-mentah hasil survei ini ya, karena survei yang terjadi saat ini ya kita tidak kita tidak tahu ya, tidak pernah disampaikan secara transparan sumber dananya ya. Kadang lembaga survei saat ini ya hanya bisa jadi diarahkan gitu ya, atau jadi lembaga survei ya, lembaga berbayar untuk melegitimasi, termasuk juga untuk yang namanya memberikan legitimasi ataupun kecenderungan opini untuk memilih kepada salah satu kandidat baca pres yang akan nanti berkontestasi.
Nah, memang LSI gitu ya, memang lembaga yang sifatnya populer gitu ya dan hampir dikenal. Tetapi kita selama belum ada transparansi ya bisa jadi gitu ya, semuanya itu bisa diarahkan untuk membentuk suatu opini ya. Karena misalnya ketika setelah Anies itu ya, kan Anies yang pertama kali ya tentu saja yang mendeklarasikan sebagai baca pres. Anies itu sudah bergerak kemana-mana, tetapi ya kita lihat ternyata ketika disurvei selalu nomor 3 gitu ya. Kalau nomor 3 gitu ya. Yang nomor 1 itu kalau nggak Ganjar Prabowo sampai saat ini ya. Nah, usut punya usut, ternyata kalau kita bandingkan dengan polling itu jauh berbeda gitu ya. Polling yang lebih independen, yang lebih kredibel, misalnya dari polling ILC kita ketahui justru memenangkan Anies dibandingkan dengan Ganjar dan Prabowo ya. Anies itu jauh unggul ya di polling ILC ya, hampir 70% lebih ya, bahkan 80%. Nah, ini juga menimbulkan tanda tanya ya. Kalau begini ya bisa jadi hal yang lembaga survei itu ya bisa bisa dibayar ataupun dikontrak dengan nilai kontrak yang besar ya untuk menjadi alat legitimasi. Ya pantas saja ketika pemilu 2019 ya atau 2014 ya, pada saat periode pertama Presiden Jokowi ya, kita ketahui lembaga survei semuanya menjagokan Jokowi ya. Akhirnya Megawati mau tidak mau ya, akhirnya dikepung dengan hasil dari lembaga survei yang memenangkan Jokowi, dan tidak ada pilihan lain bagi Bu Mega untuk mengajukan Jokowi sebagai presiden pada waktu itu di 2014. Nah, sekarang posisinya kurang lebih sama gitu ya. Selama kan lembaga survei pasti butuh dana gitu ya untuk melakukan survei tatap muka. Dari mana dananya kalau bukan berasal dari sponsor ya. Sponsor itu pasti yang terkait ataupun ingin memenangkan satu kandidat ya, tokoh tertentu ya. Tidak mungkin yang membayar itu hasil akhirnya nanti dijadikan ya yang kalah gitu ya. Makanya yang paling cepat, yang paling ideal ya itu polling gitu ya. Kemudian juga kita juga lihat lembaga yang kredibel gitu ya, yang sifatnya lebih bisa dipercaya. Saat ini ya ILC gitu ya. Bahkan Google Trend itu memenangkan Anies yang sering dicari di internet daripada Ganjar dan Prabowo. Nah, soal dukungan kepada sisa dukungan Prabowo yang dulu yang kalah ya, yang Sokol itu pernah diklaim bahwasanya Prabowo itu katanya juga memenangkan ya, karena ada 1-2 hal akhirnya menerima kekalahan. Tetapi kekecewaan pendukung Prabowo itu tidak pernah bisa hilang, yang semulanya memberikan keyakinan, bahkan ulama ya juga memberikan dukungan kepada Prabowo, tetapi setelah kalah justru ketika ada tawaran masuk kekuasaan ikut nurut juga gitu ya. Nah, ini tentu saja memberikan kekecewaan kepada rakyat gitu ya, dan juga para pendukung yang itu jumlahnya banyak sekali gitu ya. Kalau benar-benar mengikuti pendapat bahwasanya Prabowo dulu itu menang ya, berarti sekitar 50%, itu adalah angka yang besar gitu ya. Dan kekecewaan yang terjadi itu bisa jadi angkanya itu berpindah ke Anies ya, tidak hanya 40%, bahkan lebih gitu ya. Makanya sekarang ya Prabowo yang sudah malang melintang untuk mengikuti pemilu ini tahu benar gitu ya biaya pemilu yang mahal, dan tidak menginginkan kekalahan dalam kontestasi nanti. Makanya ketika sudah ada peluang ya untuk memenangkan, yaitu yang terlihat adalah dukungan kekuasaan, karena diduga nanti kekuasaan saat ini yang tidak baik-baik saja itu ya di tengah ini nanti bisa mengarahkan ataupun mengerahkan financial resource ya, state aparatus apapun itu untuk memenangkan kontestasi. Jadi masalah pemilu yang ke depan itu ya benar-benar yang paling krusial adalah masalah kecurangan ya.
kecurangan pasti akan terjadi, tetapi kecurangan yang masif TSM ya, terstruktur, sistematis dan masif itu ya masih menjadi menghantui ya. Bayangkan sebelum dimulai saja problem di KPU itu beberapa waktu yang lalu itu muncul ya, adanya indikasi penekanan agar meloloskan partai yang semulanya tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat. Nah, itu tidak pernah dikulik, tidak pernah dikejar hingga saat ini. Akhirnya berita itu hilang gitu ya. Kecurangan itu sudah mulai dilakukan ya, termasuk adanya kecenderungan untuk memberi tekanan kepada oposisi yaitu Anies ya, dan memberikan keleluasaan kepada Sokol ya, yang pro kepada istana gitu ya. Ketika oposisi itu melanggar langsung digebuk dengan aturan-aturan yang sangat ketat. Tetapi ketika pelanggaran itu terjadi kepada calon dari istana ya, justru itu dibiarkan saja. Maka yang menjadi musuh ataupun ancaman ke depannya itu kecurangan gitu ya. Termasuk bagaimana gitu ya perbedaan nanti ya kemenangan nilai ya perolehan suara itu, kalaupun tidak dijaga ya bisa saja ya memenangkan yang seharusnya kalah gitu ya. Kita tunggu saja terkait dengan berapa persen atau berapa banyak dukungan Prabowo yang sudah mendukung pada Pilpres 2019 itu ya, yang mengalihkan dukungannya kepada Anies Baswedan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.